Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Kali ini kita memasuki pembelajaran tema 7, subtema 1, pembelajaran 2 tentang peristiwa dalam kehidupan, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Bangsa-bangsa Eropa mulai memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial dengan berlaku tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris, Thomas Stamford Raffles setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Indonesia kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Kebijakan dan bidang ilmu pengetahuan. 1. Mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. 2. Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberi nama ilmiah Rafflesia Arnoldi. Yang ketiga, Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan kebun raya Bogor. Kebijakan dan bidang ekonominya yaitu menghapus kontingenten penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah atau land rently. Kedua, semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus bayar pajak sebagai uang sewanya. Adapun faktor-faktor kegagalan sistem pajak tanah yaitu sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, terbatasan pegawai Raffles, dan keempat yaitu masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Adapun kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan dan sosial itu Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Adapun yang kedua yaitu setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan. Adapun yang ketiga itu melarang perdagangan budak. Adapun peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda itu Cornelis de Houtman. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran Houtman, banyak berdiri perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Adapun lambang bentuk POC-nya yaitu lambang POC, pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahan membentuk kongsi dagang yang bernama Vereniging Oost-Indische Compagnie pada tanggal 20 Maret 1602. Adapun tujuan POC di Indonesia yaitu menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Adapun yang kedua, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, dan ketiga, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Dengan faktor internal yang menyebabkan kemerosotan POC yaitu banyak pegawai POC melakukan korupsi. Yang kedua, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan POC yang luas. Faktor eksternal yang menyebabkan kemerosotan POC yaitu meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Yang kedua, penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap POC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Adapun peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda yaitu Herman William Daendels pada tanggal 15 Januari 1808.
Herman William Danles menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Louis Danles dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Adapun langkah-langkah yang ditempuh Danles yaitu meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa Indonesia. Adapun yang kedua, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Adapun yang ketiga, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. Adapun yang keempat itu membangun jalan raya dari Anyer hingga Penarukan sepanjang lebih dari 1.100 km. Danles menerapkan sistem kerja paksa atau rodi. Danles juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris, antara lain mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi dan menjual tanah-tanah. Ini kita masuki tentang perubahan wujud benda ya anak ya. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah. Misalnya suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin, yaitu membeku, mencair, menguap, mengembun, menyeblem, mengkristal. Adapun contoh membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin sekali. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 Celcius. Contohnya aja kita air menjadi es setelah dimasukkan ke dalam freezer atau kulkas ya anak-anak ya. Ini juga contohnya pembuatan agar-agar. Adapun yang contoh mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Contohnya es batu menjadi cair saat dibiarkan di ruangan terbuka atau kena sinar matahari anak-anak ya. Ini contohnya juga memasak mentega, itu menjadi cair karena sifatnya dipanaskan karena suhu panas ya anak-anak ya. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Air yang dipanaskan hingga mendidih akan menghasilkan uap air. Ini ya anak-anak contohnya ya. Ini contohnya menguap perubahan wujud benda cair menjadi benda gas atau menjemur pakaian yang basah di sinar matahari. Itu juga disebut dengan cara penguapan. Ini ada sedikit Ayu bernyanyi. Ini ada nada lagu ya. Ayu bernyanyi katanya, lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Ciri-ciri lagu wajib itu 1. Lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang kedua, lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat dan atau berupa himni. Yang ketiga itu lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang tergantung di dalamnya. Sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.